Saya sering menjemput mereka di bandara, di pelabuhan, di pos lintas batas. 90% adalah kaum perempuan, ibu-ibu. Bagaimana bisa anak-anak bangsa ini diperjualbelikan, diperdagangkan, dan para sindikat ini berpesta pora ya dari uang-uang yang didapatkan dari bisnis kotor ini. Menurut saya tidak. Negara harus hadir, hukum harus bekerja. Walaupun ini bukan pekerjaan mudah. Ya. Kemudian tentu tidak cukup hanya pencegahan, tapi bagaimana kita mempersiapkan para pekerja yang terampil, profesional. Nah, ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh BP2MI. Nah, sehingga Undang-Undang 18 2017 ini undang-undang yang lahir di era Pak Jokowi. Saya menyebutnya ini undang-undang yang progresif. Karena pelindungan pada PMI tidak hanya diberikan pada PMI-nya tapi keluarga. Dan skema mandiri. Skema G2G khususnya atau G2P, nah ini yang kami membuka diri bekerja sama dengan berbagai lembaga perguruan tinggi bahkan sekolah. Ya. Saya juga sudah datang ke PBNU, saya sudah datang ke PP Muhammadiyah, ya, kemudian juga lembaga-lembaga keagamaan selain mengajak untuk memerangi ya para sindikat dalam konteks perlindungan, tapi juga bagaimana mempersiapkan anak-anak bangsa. Peluang kerjanya sangat terbuka. Jepang misalnya 5 tahun 2019 sampai 2024 itu membutuhkan kurang lebih 345.000. Ya. Indonesia kuotanya dapat 70.000. Dan ini sudah 3 tahun ya, 2019, 2020, 2021 kita baru berapa Pak bisa menempatkan? 4. Belum sampai 5.000. Jadi masih ada 60.000 lagi Jepang. Tingkat pendidikannya nggak tinggi-tinggi, ya, SMP bisa, SMA bisa, SMK bisa, ya, untuk perawat. Kemudian kalau kita UMP standar gajinya di sana standar gajinya 22 juta, bisa sampai 30 juta. MOU dengan Jerman kita baru saja menandatangani, ya, gajinya 34 juta, ya, sangat tinggi. Nah, artinya peluang kerja di luar negeri ini terbuka, lebar. Nah, bagaimana kita menangkap ini sebagai peluang, ya, sebagai kesempatan. Tahun ini Pak, yang bekerja itu hanya 55.000. Berarti yang kehilangan kesempatan bekerja itu 220.000. Jadi bukan hanya Taiwan yang 6.000 tertunda, bukan hanya Korea yang 6.000 tertunda, 220.000 di tahun 2021 itu kehilangan kesempatan bekerja. Ini karena efek pandemi COVID ya. Makanya kemarin ketika rumor kenapa ditutup, ya yang nutup siapa gitu kan. Masa negara ini udah tahu kalau kita ngirim ini untung, kok kita sendiri yang nutup gitu, ke Korea, nutup ke Taiwan, enggak lah. Ya tapi biasalah ya, karena kasihan juga mereka udah 2 tahun tertunda, mungkin ada kecemasan, kegelisahan ya. Nah, jadi efek domino pandemi COVID ini memang termasuk ke upaya kita penempatan pekerja yang normalnya 277.000 per tahun. Nah, tahun 2021 hanya 55.000, tahun 2020 itu hanya 113.